Selamat pagi anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat ya nak ya. Oke, sekarang kita akan mulai tugas materi kita bahasa Indonesia, tema 4, subtema 3. Dibuka bukunya ya nak ya, yaitu menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Struktur teks, eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret menjelas dan juga simpulan. Ini sudah pernah kita pelajari mulai dari kelas 5 ya, sampai kelas 6 sekarang. Jadi Miss harap tentang struktur teks eksplanasi ini, kamu sudah harus sangat-sangat paham ya, dan juga arti-artinya, dan juga bagian-bagiannya di dalam teks. Nah, berikut ini adalah teks, sebuah teks. Nanti di sini akan kita tentukan mana pernyataan umum, mana deret penjelas, dan juga simpulan. Oke. Diperhatikan ya nak, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, di sini pernyataan umum atau pernyataan umum itu artinya memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Nah, di sini yang bertulis tebal inilah yang merupakan pernyataan umum, yaitu kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Inilah topik yang atau permasalahan yang dibahas di dalam teks. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada teksnya lagi. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, inilah yang merupakan deret penjelas dari teks ini. Atau deret penjelas itu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Nah, inilah yang menjadi deret penjelasnya, ya. Nah, di sini simpulan. Simpulan adalah yaitu yang berisi hasil akhir uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Nah, sekarang kalian latih diri kalian dengan mencari kesimpulan dari teks ini, ya. Ini bukan untuk dikumpulkan, tetapi kamu latih dirimu, ya. Apa kesimpulan dari teks ini? Ya, ini untuk kamu pelajari sendiri, ya, Nak. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari teks rumpang ya. Langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Oke, teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong ya. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Bacalah teks yang ada dengan cermat. 2. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. 5. Pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, di sini kita itu melengkapi kalimat rumpang. Contohnya nanti kamu dikasih sebuah teks. Nah, di teks itu ada kata-kata yang hilang. Nah, kamu akan mengisi teks itu dengan kata-kata yang berhubungan dengan teks tersebut atau permasalahan dari yang dibahas. Sekarang perhatikan, cobalah lengkapi teks rumpang berikut. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik-titik. Itu titik-titik ya nak. Maka pembangkit listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke suatu titik menggerakkan mesin kalor. Nah, di sini ada yang teks rumpang. Menurut kamu, apakah isi daripada teks rumpang ini? Ya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah apa menjadi apa. Ya. Pembangkit listrik tenaga surya.
Itu nanti bisa kamu cari sendiri ya. Apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Ya, apakah yang mengubah air menjadi listrik atau yang kita sudah pelajari? Pasti kamu tahu ini ya. Oke, kita lanjut. Menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Kamu dapat mengetahui suatu teks baku, kata baku, atau tidak dengan cara memeriksanya di Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah contoh kata kosakata tidak baku dan juga kata baku. Nah, contohnya kosakata tidak baku itu dikatakan. Kosakata bakunya adalah dikatakan. Kenapa berbeda? Kalau ada kata depan kalau dia terpisah seperti kosakata tidak baku ini, dikatakan itu salah ya. Karena kalau dia terpisah, maka setelah kata di adalah kata tempat. Contohnya di sekolah, di kamar, di rumah sakit. Contohnya begitu ya. Maka itu adalah kosakata tidak baku. Maka kosakata baku adalah tetap dikatakan tetapi serangkai. Yang kedua karya. Itu menjadi karya. I-nya dihilangkan ya. Baru perwujudan. Itu T berubah menjadi D, perwujudan. Ya. Itu sama aja sih penyebutnya perwujudan. Aset ya, aset. Oke. Inilah kosakata, contoh kosakata tidak baku dan juga kosakata baku. Bisa harap kamu sudah makin paham ya tentang kosakata baku, tidak baku, kalimat efektif ya nak ya. Oke, sekarang membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Gambar seri itu adalah sebuah gambar yang bisa kita ceritakan ya. Contohnya nanti bagian contohnya ada dikasih kamu gambar seorang memakan apel, tapi berhubungan seseorang bangun. Contohnya Budi itu gambarnya bangun, Budi itu pergi ke sekolah. Kalau dikasih hanya bentuk gambar-gambar, nah kamu kan bisa nanti menceritakan gambar-gambar itu. Contohnya jam 7 pagi Budi bangun, jam 5 pagi Budi bangun, jam 7 pagi Budi ke sekolah. Baru ada nanti gambar ketiga contohnya Budi belajar di sekolah. Jadi kamu akan membuat sebuah cerita berdasarkan gambar. Itu maksudnya gambar seri ya. Tetapi di sini kita berbeda. Nah, kalau kita di sini yaitu teksnya dulu dibaca. Setelah teksnya dibaca, maka kamu akan membuat sebuah gambar dari teks tersebut. Setelah itu kamu ceritakan ulang lagi gitu nah ya. Nah, inilah cara membuat gambar seri ya. Membuat gambar seri berdasarkan informasi itu. Informasi dari satu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Nah, setelah contohnya tentang teks yang tadi, kamu buat contohnya paragraf pertama mungkin dibahas tentang matahari, kamu gambar matahari, gitu. Baru paragraf kedua dibahas tentang bagaimana cara matahari masuk ke bumi. Contohnya apa fungsi matahari? Itu contohnya kau gambar ya. Yang kedua, gambar seri memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari teks. Ya, setelah contohnya kamu melihat sebuah gambar, maka dari gambar itu kemungkinan besar kamu bisa membuat kalimat. Ya. Nah, baru yang ketiga, gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi atau teks. Ya, karena kalian sudah kalau dia di kelas 1, kelas 2, kelas 3 contohnya itu mereka dikasih gambar, baru mereka menceritakan membuat cerita berdasarkan gambar itu. Karena sekarang kalian sudah kelas 6, yang dikasih ke kalian adalah cerita atau teks. Maka kalian akan membuat gambar berdasarkan teks tersebut. Itu maksudnya ya, Nak ya. Itu maksudnya membuat gambar seri berdasarkan teks ya. Tapi harus berurutan mulai dari paragraf pertama sampai akhir. Contohnya mungkin menceritakan tentang si Budi yang lagi pergi ke sekolah. Enggak mungkin Budinya pergi ke sekolah dulu baru Budi bangun. Enggak mungkin begitu. Ya, harus dari awal dulu. Oke, mulai dari harus dari yang pertama pertama, yang kedua sampai seterusnya ya. Pernyataan umum, data penjelas, dan juga sampai simpulan. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya sama Bu Christine, silahkan ya nak ya. Ingat jaga kesehatannya ya nak ya. Oke, God bless you.